Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ahmadi Panutan selaku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, akan memaparkan materi mengenai qawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih, mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Ahmad Fadil MPD. Yang pertama, pengertian qawaid fikih. Kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah atau kaidah dalam istilah serapan bahasa Indonesia. Kata kaidah sendiri secara bahasa berarti asas atau landasan atau dasar, basis atau fondasi. Sedangkan arti fikih secara etimologi adalah pemahaman. Dengan demikian, kaidah fikih berarti asas atau landasan atau dasar, basis, pedoman atau fondasi dari fikih. Kaidah fikih adalah kaidah atau dasar fikih yang bersifat umum, yang mencangkup hukum-hukum syara secara menyeluruh dari berbagai bab atau bagian dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cangkupannya. Berikutnya sejarah qawaid fikih. Sejarah qawaid fikih dapat dikelompokkan dalam 3 fase atau 3 bagian, yaitu yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW. Periode Nabi berlangsung selama 22 tahun lebih atau 610 Hijriah sampai 632 Hijriah. Pada periode ini tidak ada spesialisasi ilmu tertentu yang dikaji dari Al-Quran dan hadis. Semangat sahabat sepenuhnya dicurahkan kepada jihad dan mengaplikasikannya apa yang diperoleh dari Rasulullah berupa ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, zaman sahabat. Pada periode ini, pola pikir sahabat mulai mengalami transformasi ke arah ijtihad, di mana dalam pengambilan hukumnya itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini disebabkan karena banyaknya persoalan baru yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, pada zaman tabi'in. Mengenai keberadaan qawaid fikih pada masa tabi'in, bisa dikatakan pada masa ini adalah masa awal perkembangan fikih, di mana hal yang menonjol pada masa ini yaitu dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Kemudian dasar hukum qawaid fikih. Ada 3 dasar hukum qawaid fikih. Yang pertama adalah kaidah fikih yang bersumber dari Al-Quran, kemudian kaidah fikih yang bersumber dari sunnah atau hadis, dan kaidah fikih yang bersumber dari ijma' para sahabat dan tabi'in. Kemudian kaidah-kaidah umum dalam hukum fikih. Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah yang disimpulkan dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah mengenai hukum fikih. Terdapat banyak sekali kaidah-kaidah fikih, namun kaidah yang asasi atau kaidah asas itu ada 5, biasa disebut oleh para ulama sebagai qawaid fikih al-khams atau qawaid fikih al-kubra. Di antara kaidah-kaidah yang asas yang 5 tadi adalah yang pertama, kaidah perkara tergantung tujuannya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Selanjutnya, pembahasan mengenai kaidah fikih cabang. Untuk pembahasan mengenai kaidah fikih cabang, sebagian ulama memiliki pendapatnya masing-masing. Ada pula dari sisi kesepakatan dan ketidaksepakatan ulama atau para fuqaha. Namun
Pembagian kaidah fikih cabang, ada sebagian fuqaha memasukkan dalam dawabib fikiyah, sebagian lagi memasukkan ke dalam qawaid fikiyah khassah. Adapun kaidah-kaidah tersebut ialah yang pertama mengenai ibadah mahdhah, yaitu suatu ibadah yang muncul bentuk yang beragam atau pelaksanaannya oleh Rasulullah, maka dibolehkan mengamalkannya dalam keragaman bentuk tersebut. Contohnya adalah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, mal atau aset kekayaan. Mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syariat Islam adalah haram hukumnya. Contohnya membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, merampok, menipu, dan upah dari perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, muamalah atau transaksi. Bertransaksi dengan objek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan objek manfaat benda tersebut. Misalnya seseorang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau menghuni di tempat tersebut. Yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir, akhwal al-syakhsiyah atau hukum dalam berkeluarga. Suatu akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar. Misalnya, dalam suatu pernikahan, kedua belah pihak atau salah satu mengikat wali ketika menyebutkan mahar. Ia sebutkan 15 gram emas, padahal mempelai laki-laki sudah memberitahu bahwa maharnya 10 gram emas. Dalam hal ini pernikahan tetap sah dan mempelai wanita memperoleh mahar mitsil. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.